rahman ila yamlikuna minhu yatoba yawma yaqumu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itu kan ikhfa, kenapa dibacanya gitu? Emang bacanya gimana? Faman syaa'a Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Bun, afwan. Apa? Inna. Kamu kenapa nggak bacanya guna? Berarti ditekan. Iya, inna. Syukran. Oke. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Putri, tadi anak kesel tahu. Kesel kenapa, Zia? Kan tadi aku lagi baca Quran, terus bacaannya malah dibenerin sama teman-teman, kayak mereka paling bener aja bacaannya. Mungkin ada yang salah dari bacaan kamu, makanya teman-teman kamu mau coba bantu baikin. Nggak tahu males. Zia, dengar dulu deh. Gini, Al-Quran kan firman Allah yang paling mulia. Jadi dalam membacanya harus benar hukum bacaan sama makhrajnya. Emang apa sih kemuliaan dari Al-Quran itu, Uti? Nah itu, pengetahuan Uti juga masih minim. Gimana kalau habis ini kita ke Kiai? Nanti Malu tapi Uti. tapi nanti kamu bisa banyak bertanya ke beliau. Tapi sama Uti dianterin ya? Nanti Uti temenin. Ajak teman-teman kamu yang lain juga ya. Yaudah ya Uti, syukuran ya Uti. Nanti Uti tunggu ya. Iya. Fiha biizni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman diajak ke rumah Pak Kiai sama Uti Dias, yuk. Sekarang. Yuk. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam rahmatullah. Masuk, masuk. Duduk. Ada apa ini? Begini Kiai, tadi kan Mazia sedang mengaji. Lalu bacaannya dibetulkan oleh teman-temannya karena mungkin ada bacaan yang kurang tepat. Ya, Lalu terus? saya beritahukan kalau membaca Al-Quran itu harus dengan hukum bacaan yang tepat. Karena Al-Quran kan firman Allah yang paling mulia. Terus Mazia mau nanya nih Kiai, apa aja kira-kira contoh dari kemuliaan Al-Quran tersebut? Yang pasti membaca Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya dan ada tata caranya, bagaimana cara membaca Al-Quran, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, dan sebagainya. Dan membaca Al-Quran itu harus mengikuti kaidah-kaidah qiraat, cara membaca Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kalau membaca Al-Quran itu mengikuti kaidah-kaidah seperti itu. Ya, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sebagainya. Begitu. Ya. Oh, begitu ya Kiai. Terus Mazia pengen nanya lagi nih Kiai. Kan kita di bulan Ramadan ini selalu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Emang apa sih kaitannya antara membaca Al-Quran dengan bulan Ramadan ini? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya ya, Allah menurunkan Al-Quran ini ya, pada bulan Ramadan
Bulan Ramadan itu bulan yang Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga wajar bulan Ramadan ini orang senantiasa, kaum muslimin ya, semuanya menjadikan sebagai syahrul Quran, di samping syahrul siam ya, di samping bulan berpuasa, Al-Quran Ramadan pun dijadikan sebagai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga ada yang mudarosatul Quran ya, membaca Quran, tadarus Quran, ada yang mendalaminya, ada yang mentadaburinya, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lain. Sehingga Ramadan dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Gitu, makasih ya Kiai. Ya. Terus? Terus lagi bertanya Kiai, kan tadi sudah jelas banget tuh Al-Quran itu amat istimewa ya. Ya. Berarti Rasulullah itu kan dapat mukjizat dari Al-Quran itu. Ya. Ya, jadi Allah aja mukjizatkan Nabi dan Rasul sebagai tanda kenabian dan kerasulan. Ya. Jadi Al-Quran itu memang sebagai pedoman bagi umat manusia, terutama umat Muslim. Betul. Betul. Ya, karena memang amat mulia itu yang dipertanyakan, mengapa Al-Quran yang dipilih menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad tersendiri? Kenapa enggak yang lain? Kenapa Al-Quran dipilih oleh Allah menjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang pertanyaannya mengapa, itu ya udah qadarullah, itu udah kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam setiap Allah mengutus Nabi dan Rasul, Allah memberikan mukjizat sebagai tanda kenabian ya. Ada sebuah peribahasa mengatakan, akhuka Isa da'a mayitan faqama lahu. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang punya penyakit yang sulit disembuhkan. Ya kan? Wa anta ahyaita ajyalan minal adami. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran yang menghidupkan satu peradaban yang sudah mati. Gitu. Jadi dengan Al-Quran tersebut Allah memberikan mukjizat baginda Rasulullah, dan dengan ajaran Al-Quran itu terbentuklah satu peradaban, satu generasi yang tadinya tidak ada, sudah hancur, hidup kembali dan berkembang menjadi sebuah peradaban yang lebih baik. Kalau ulama mengatakan jailun Qur'aniyun paridun, satu generasi Quran yang unik. Dan sampai sekarang peradaban Islam terbangun dan dibangun dengan dasar-dasar Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memposisikan Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran sendiri, ya, Al-Quran sendiri kan itu memiliki sebuah ruang lingkup ajaran, memiliki ajaran-ajaran yang sangat sempurna. Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak aku tinggalkan sedikit pun persoalan kalian kecuali ada dalam Al-Quran. Saking lengkapnya, syamilun, saking sempurnanya. Ada yang langsung, ada yang lewat nilai-nilai Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu wajar kalau dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wajar kalau Al-Quran dikatakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Begitu. Ya.
Paham? Paham tuh? Iya. Ada mau nanya lagi? Ugi juga mau bertanya. Apa tuh? Apa Gi? Kan Allah itu menurunkan Al-Quran Iya. kepada nabinya, Iya, betul. Nabi Muhammad. Kenapa yang diturunkan pertama kali itu kan surat Al-Alaq? Ya, betul. Dan kenapa di dalam mushaf Al-Quran itu yang pertama susunannya itu surat Al-Fatihah? Ya. Itu kenapa? Oh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat pertama kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Tetapi di dalam Al-Qur'an ketika kita membaca mushaf Al-Qur'an, kok kenapa surat yang pertama bukan surat Iqra tapi surat Al-Fatihah? Itu kenapa? Pertanyaannya kan begitu ya. Begini, menurut para ulama ahli Quran, ulama-ulama ulumul Quran, bahwa penempatan posisi Al-Fatihah di dalam Al-Quran sebagai surat pertama, kemudian Al-Baqarah surat kedua, dan selanjutnya sampai An-Nas dalam sebuah mushaf. Zaman Rasulullah kan belum ada mushaf itu, masih berserakan. Ada yang dihafal sama para sahabat, ada yang dikumpulkan dalam batang-batang kurma, kemudian pelepah-pelepah kurma, daun kurma, sampai tulang belulang yang bisa ditulis. Karena kebiasaan orang Arab itu bukan menulis tapi menghafal. Kebanyakan Quran itu dihafal. Tapi ada sebagian para sahabat yang menulis. Di antara yang dikenal pada masa Rasulullah sebagai penulis wahyu itu adalah Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Itu menulis. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ya kan? Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar, kemudian Utsman. Nah, terjadi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghafal Quran ini banyak yang meninggal. Akhirnya dibuatlah ide untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya kan? Nah, ini dimulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Mulai pengumpulan mushaf Al-Quran yang tercecer di para sahabat, di tulang belulang, di pelepah-pelepah kurma, dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, penempatan surat-suratnya, yang surat yang pertama apa, surat yang kedua apa, terus ketiga apa, sampai sekarang dalam bentuk mushaf Utsmani. Itu menurut ulama. Kenapa ini? Siapa yang menempatkan posisinya seperti ini? Al-Fatihah yang pertama, kedua Al-Baqarah. Ini adalah ketetapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan tauqifi. Apa? Tauqifi. Tauqifi itu adalah sebuah ketetapan Rasul. Nih, surat ini disimpan di pertama, yang kedua ini namanya tauqifi, ketetapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi bukan pengennya yang mencetak Quran, ya memang ada ketetapannya di sana. Makanya dikatakan mushaf Utsmani. Itu seperti itu. Jadi ada riwayatnya. Ya. Jadi nggak ujug-ujug Al-Fatihah ditaruh di depan. Walaupun surat yang pertama itu turunnya Al-Alaq. Malah Al-Alaq disimpannya ke 96. Surat yang ke-96 dari 114 surat. Seperti itu. Ya. Tapi bolehkah kita membaca Al-Quran tapi dimulai dari
tidak dari Al-Fatihah dulu, tapi dari Iqra dulu. Saya pengen baca Quran, tapi ayat yang pertama kali diturunkan Allah Iqra, boleh Al-Alaq. Habis gitu surat yang kedua surat Al-Qalam, surat yang ketiga Al-Muddathir, surat yang keempat Al-Muzammil. Boleh nggak cara membaca Al-Quran seperti itu? Silahkan. Mau dipisah-pisah baca Qurannya, atau mau dirunut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas, silahkan. Seperti itu. Apa yang sesuai dengan menjadi keinginan kita membaca Al-Quran. Yang pasti Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah yang menjadi mukjizat, ya kan? Yang menjadi mukjizat Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita diperintahkan membacanya, mempelajarinya, ya, menghayatinya, sekaligus mengamalkannya apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Mau nanya lagi? Boleh. Gini, kan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca ya Kiai ya, Betul. tapi juga untuk dipahami makna dan isi kandungannya. Tapi ternyata kan nggak semua bisa paham bahasa Arab. Betul. Banyak yang memiliki keterbatasan untuk memahami bahasa Arab. Ya. Terus Kiai, kalau kita hanya membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran lewat terjemahannya, ada nggak sih Kiai keutamaan yang berkurang? Tidak semuanya orang paham bahasa Arab, atau tidak semuanya orang paham bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab Al-Quran itu bukan bahasa Arab sebagaimana yang kita tahu. Bahwa bahasa Arab dalam Al-Quran adalah bahasa fushah, bahasa yang sangat bagus dan sudah terpilih dari sekian bahasa dan kalimat katanya dan kalimat-kalimat tersusun rapi. Jadi ini memerlukan ilmu khusus ketika kita ingin lebih mendalami lagi makna isi kandungan dari Al-Quran. Makanya lahirlah para ulama-ulama Al-Quran dan membuat sebuah kitab tafsir sebagai pengantar untuk lebih mudah memahami Al-Quran. Ya. Ada yang berbahasa Arab tafsirnya, ada yang berbahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, kemudian ada yang berbahasa Urdu, dan hampir sekarang itu Al-Quran sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, dan itu bisa dipelajari oleh siapapun. Apakah kita salah atau mengurangi nilainya di dalam membaca Al-Quran dengan membaca terjemahnya? Tidak demikian. Justru yang diharapkan itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran secara teksnya bahasa Arab, sekaligus kita mengerti isinya. Ada salah seorang ulama, namanya salah seorang ulama itu Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun ini orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini salah seorang ulama yang dianggap ekstrim, padahal mah bukan ekstrim ya, tegas gitu dia. Dia berkata, "Malam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu." Orang yang tidak membaca Al-Qur'an sama dengan dia meninggalkan Quran. Wa man qara al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia tidak mentadaburi, mempelajari makna-makna apa yang dia baca. Faqad hajarahu. Dia pun dianggap meninggalkan. Baca Quran aja tidak cukup sampai di situ. Habis kita baca Quran, kemudian kita mengerti maknanya. Iya kan? Kemudian
Wa man qara'al Qur'an wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Quran, dia tahu maknanya, tahu artinya, tapi dia tidak mau mengamalkannya, faqad hajarahu. Dia pun termasuk orang yang meninggalkan Quran. Makanya Quran itu harus melalui proses mempelajarinya. Satu, mempelajari membacanya, ya, ada ilmunya. Ketika kita membaca Quran, ada ilmu membaca Quran, ada ilmu tajwid, ilmu qiraat, ya kan? Kemudian setelah itu kita tahu artinya, lafaz-lafaznya, artinya apa, maknanya apa, ya kan? Kemudian kita pelajari lagi tafsir, dari penjelasan lebih jauh lagi dari ulama-ulama tafsir. Nah, selanjutnya baru kita mengamalkannya setahap demi setahap, tobakan an tobak, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kita mengamalkan Al-Quran, ya, sampai kita menjadi sempurna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Paham, Tom? Ada lagi? Ada lagi? Sudah terakhir. Iya. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran yang ada di aplikasi handphone, apakah kita perlu bersuci lebih dulu, Kiai? Bagaimana kita membaca Al-Quran mushaf seperti ini? Ya. Apakah kita membaca Al-Quran di aplikasi handphone kita harus bersuci? Sementara yang kita tahu dulu itu yang namanya orang yang memegang Quran itu kan harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya. Para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan suci itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya kan? Itu dikatakan suci. Sehingga kalau orang yang punya hadas besar dan hadas kecil dilarang menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran ini ya kitab suci, Al-Mutahharun, kitab suci, ya kan? Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Quran ini maksudnya bukan berarti tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang telah suci. Maksudnya yang suci itu Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa disentuh kecuali sama orang-orang yang suci hati dan pikirannya. Ada yang berpendapat seperti itu. Udah, terlepas dari pendapat itu, tapi mayoritas, ya, umat Islam bangsa Indonesia ini apabila ingin memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, semuanya senantiasa melakukan wudu. Ini mayoritas. Nah, sekarang sudah berkembang. Bagaimana, kan sekarang Qurannya tidak dalam bentuk mushaf seperti ini, seperti kalian itu mushafnya, ya kan? Apakah terus sekarang itu di HP? Apakah dengan kita membaca Quran di HP itu juga kita harus badan suci? Berarti kan tidak boleh memegang HP kecuali dalam keadaan suci. Begitu. Iya kan? Nah, cuman yang terbaik ketika kita membaca ayat suci Al-Quran itu mau di mushaf, mau di HP, ya apa salahnya berwudu, ya kan? Karena wudu itu salah satu mensucikan dan membersihkan. Ya berwudu aja, ya, nggak usah sayang sama bedak, nggak usah sayang sama lipstik, ya wudu aja gitu ya. Nanti bedaknya, lipstiknya perbaiki lagi kalau habis wudu, seperti itu. Jadi lebih baik berwudu ketika kita membaca kalamullah atau ayat suci Al-Quran, seperti itu. Yang terbaik, ya, yang terbaik. Terlepas perdebatan ulama, ada yang silahkan berwudu, silahkan tidak.
Itu mah perdebatan ulama-ulama fikih, ya kan, perdebatan ulama-ulama hukum Islam, ya. Kalau kita yang terbaik untuk pendidikan kita, ketika kita membaca Al-Quran, kita berwudu dalam keadaan suci. Tidak cuma suci zohirnya saja, ya, suci juga pikiran kita, hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kalamullah. Jadi yang harus kalian ingat, Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan ucapan manusia, bukan ucapan baginda Rasulullah, tapi langsung ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi kita ingat baik-baik. Seperti itu. Cukup? Masya Allah ya. Paham? Paham Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya, ternyata ilmu yang disampaikan Kiai Amin. bermanfaat juga bagi pemahaman kita terhadap Amin. Al-Quran. Ya, sama-sama ya, mudah-mudahan juga kita bisa mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran secara kontinu, dawam, ya, berkelanjutan, dan sekaligus kita mendalami dan mempelajari isinya sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang itu zaman udah mudah, ya, banyak sarana fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk mendalami dan mempelajari sekaligus mengetahui Quran yang lebih jauh lagi. Gitu. Paham tum jamnya? Halas? Halas? Udah? Cukup Kiai kayaknya. Alhamdulillah. Soalnya kita juga harus kembali ke aktivitas kita di pesantren. Ya. Syukran katsir Kiai atas Ya. ilmu yang sudah disampaikan. Amin, amin. Ya, silahkan. Izin pamit Kiai. Ya, mangga, silahkan. Ayo, ya, mudah-mudahan kalian berkah ya nyari ilmunya.